kita lanjutkan dengan Ibu Siti Hardianti. Silakan. Izin Bun sebentar, masih loading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai, saya mau memperkenalkan diri dulu. Nama saya Siti Hardianti. Saya bertugas di OPD SDN 31 Cakra Negara. Rancangan aktualisasi saya adalah penggunaan metode SAS, yaitu Struktural Analitik Sintetik untuk meningkatkan kemampuan membaca siswa kelas 2 di SDN 31 Cakra Negara. Yang melatar belakangi saya membahas isu ini adalah yang pertama, mengingat pentingnya kemampuan membaca terlebih di kelas permulaan, di kelas yang saya ajarkan di kelas 2, yang nantinya akan menjadi modal awal atau kemampuan dasar dari siswanya itu untuk memudahkan siswa melaksanakan pembelajaran pada kelas-kelas berikutnya. Saya mengambil isu ini berdasarkan data yang saya peroleh dari hasil pretest yang sudah saya lakukan. Jumlah siswa 32 orang. Dari 32 orang itu, 9 siswa masih mengeja, 3 siswa hanya mengenal huruf tapi belum bisa mengeja, dan 2 siswa masih belum mengenal huruf. Kenapa saya menganggap isu yang ini? Saya sudah melakukan analisis tapisan isu dengan alat bantu APKL. Maaf, tujuan saya melakukan rencana aksi ini adalah yang pertama, memahami nilai-nilai dasar profesi ASN dalam melaksanakan tugas dan kewajiban. Yang kedua, memaknai nilai-nilai dasar profesi ASN untuk membentuk ASN yang profesional dan berintegritas tinggi sebagai pelayan publik. Yang ketiga, mampu mengimplementasikan nilai-nilai dasar dalam menjalankan tugas dan kewajiban melalui tahap dan aktualisasi habituasi. Yang terakhir, meningkatkan kemampuan membaca siswa. Saya mengidentifikasi isu dengan alat bantu APKL. Isu yang saya dapat atau yang saya temukan di sekolah saya, itu ada 3 isu. Yang pertama, rendahnya minat belajar daring siswa kelas 2 di SDN 31 Cakra Negara. Yang kedua, kurangnya dukungan orang tua dalam pelaksanaan pembelajaran daring siswa kelas 2 di SDN 31 Cakra Negara. Yang ketiga, rendahnya kemampuan membaca siswa kelas 2 di SDN 31 Cakra Negara. Di sini saya memilih isu yang ketiga. Hal itu setelah saya analisis. Kenapa saya memilih itu? Yang pertama, dari sisi aktualnya. Saya melakukan ini berdasarkan hasil observasi dan pengalaman mengajar selama masa percobaan di SDN 31 Cakra Negara. Terus saya anggap ini problematik sehingga memberikan nilai 5. Ini menurut saya sangat bermasalah karena membaca itu merupakan kemampuan awal seperti yang tadi saya sudah jelaskan di latar belakangnya. Jika kemampuan membacanya masih
rendah, maka akan menghambat siswa itu untuk tidak bisa mengikuti pembelajaran dengan sebaiknya. Karena apalagi saat daring seperti ini, siswa itu lebih banyak kita mengirimkan tugas melalui WA. Jadi kemampuan membaca siswa yang sangat diperlukan gitu. Jadi kalau siswanya tidak bisa membaca, bagaimana dia akan menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Terus yang ketiga, halayak. Saya memberikan nilai 4. Kenapa? Karena dari 32 siswa, hanya 14 orang yang tidak bisa membaca, itu kurang dari setengah jumlah siswa. Jadi saya memberikan nilai 4. Layaknya karena ini masih dalam wewenang saya sebagai guru kelas dan dapat saya bimbing untuk pembelajaran membaca dengan kunjungan dari rumah ke rumah atau home visit. Nah, rencana saya akan melakukan home visit jika diizinkan oleh kepala sekolah. Nah, saya menganalisis penyebab isu dengan Fishbone. Nah, dari hasil analisis saya mendapatkan 4 penyebabnya. Yang pertama itu dari kurang inovatifnya guru dalam pengembangan perangkat pembelajaran. Dari metode, yang pertama penggunaan metode pembelajaran kurang efektif. Yang kedua, belum adanya keterkaitan antara komponen RPP. Yang ketiga, material, yaitu media pembelajaran tidak menarik. Nah, dari sisi itu kurang inovatifnya guru dalam pengembangan perangkat pembelajaran daring. Jika isu ini tidak dipecahkan, proses pembelajaran itu tidak akan berjalan dengan lancar dan tujuan pembelajaran yang diinginkan tidak tercapai karena dalam penyusunan perangkat pembelajaran, guru diharapkan dapat menentukan metode yang tepat, menggunakan penggunaan media yang sesuai dengan materi dan kemampuan siswa. Dalam hal ini seperti kemampuan membaca, itu medianya harus menarik mungkin agar siswanya itu tertarik untuk membacanya. Terus yang kedua, metode pembelajaran kurang efektif. Nah, metode pembelajaran ini sangat menentukan juga dalam proses. Jadi siswa itu dalam proses pembelajaran itu siswa dan guru itu harus menarik minat siswanya untuk belajar sehingga antara siswa dan guru itu aktif gitu. Jadi apa yang diajarkan oleh guru bisa dapat diserap oleh siswa dengan baik. Yang ketiga, belum adanya keterkaitan antara komponen RPP. Nah, di sini metode dan media yang lebih saya tekankan. Kenapa? Karena dalam komponen RPP itu ada metode, media. Jika metode dan medianya itu tidak terkait atau tidak sinkron, nanti pembelajarannya itu tidak akan berjalan dengan lancar. Misalkan metode yang saya pakai adalah SAS. SAS ini sangat cocok jika menggunakan media kartu dan gambar. Sesuai dengan kemampuan awal siswa di kelas rendah itu harus menggunakan media yang konkret atau yang nyata. Terus yang keempat, media pembelajaran tidak menarik. Nah, seperti tadi, jika medianya hanya kita bayangkan gitu, tidak ditunjukkan langsung kepada siswanya, jadi siswanya tidak tertarik untuk belajar. Kegiatan yang akan saya laksanakan, yang pertama itu merencanakan kegiatan pembelajaran. Yang kedua, membentuk tim koordinasi. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan pembelajaran. Yang keempat, mengevaluasi hasil pembelajaran. Pada kegiatan yang pertama, merencanakan kegiatan pembelajaran. Tahapan kegiatannya itu yang pertama,
melakukan konsultasi dengan mentor. Yang kedua, menyusun jadwal kegiatan aktualisasi. Yang ketiga, menyusun RPP. Yang keempat, membuat media pembelajaran. Yang kelima, melaporkan progres kegiatan kepada mentor. Yang keenam, memperbaiki dan menindaklanjuti saran atau masukan dari mentor. Nah, dalam perencanaan ini saya mengkonsultasikan kepada mentor itu apa saja yang akan saya lakukan. Jadi mentor atau sekaligus kepala sekolah saya tahu apa saja yang saya akan lakukan karena beliau adalah yang memiliki pertanggungjawaban atas apa yang saya lakukan dan saya sendiri gitu. Karena nanti jika ada kesalahan atau sesuatu yang terjadi, jadi kepala sekolah saya bisa tahu gitu karena saya melaksanakan kegiatan apa. Yang kedua, menyusun jadwal kegiatan aktualisasi. Saya menyusun ini di perencanaan agar apa yang akan saya laksanakan itu terstruktur atau saya tidak kelabakan nanti, tidak tahu hari ini akan melaksanakan apa. Seperti itu. Menyusun RPP. Menyusun RPP ini seperti yang tadi saya sudah jelaskan di sana, saya menyusun RPP untuk selama kegiatan pembelajaran. Karena kegiatan pembelajaran yang sekarang daring ini pakai tematik, jadi sekalian disusun RPP-nya. Membuat media, medianya itu media kartu dan gambar. Setelah selesai saya membuat, saya melaporkan lagi kepala sekolah dan kepala sekolah memeriksa pekerjaan atau yang telah saya susun tadi. Saya menindaklanjuti jika ada saran atau masukan, itu yang saya ubah. Outputnya yang pertama itu jadwal aktualisasi, RPP, dan media pembelajaran. Bu Guru dipersingkat ya. Oh, enggak, Bu. Yang kedua yaitu kegiatan membentuk tim koordinasi. Yang pertama melakukan konsultasi dengan mentor. Yang kedua melakukan rapat koordinasi. Ini untuk mencari saran atau masukan dari guru-guru senior atau guru-guru lainnya. Yang ketiga melaporkan progres kegiatan kepada mentor. Dan yang keempat memperbaiki dan menindaklanjuti saran dari mentor. Kegiatan yang ketiga itu melaksanakan kegiatan pembelajaran. Yang pertama tahapannya melakukan konsultasi dengan mentor. Yang kedua melaksanakan tes membaca awal. Ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan awal membaca siswa. Yang ketiga melaksanakan pembelajaran membaca menggunakan metode SAS. Yang keempat melaporkan progres kegiatan kepada mentor. Yang kelima, memperbaiki dan menindaklanjuti saran atau masukan dari mentor. Output dari kegiatan ini adalah daftar nilai, instrumen penilaian, video membaca siswa, foto kegiatan. Ini outputnya kenapa video membaca siswa? Karena pada saat ini kegiatan pembelajaran masih daring, jadi saya menggunakan video pembelajaran. Yang keempat, melakukan konsultasi dengan mentor. Yang tahapan yang kedua, mengevaluasi kemampuan belajar siswa minggu pertama. Ini untuk mengetahui progres siswa atau peningkatan dari kemampuan siswa setelah pembelajaran minggu pertama. Terus yang ketiga, memberikan pertemuan lebih kepada siswa yang belum mengalami peningkatan kemampuan membaca. Ini dilakukan jika setelah evaluasi pertama, siswa belum memiliki, saya akan memberikan pertemuan tambahan untuk siswa yang belum ada peningkatan. Terus yang keempat, melaporkan progres kegiatan kepada mentor. Yang kelima, memperbaiki dan menindaklanjuti saran atau masukan dari mentor.
Yang keenam, melaporkan kegiatan kepada mentor bahwa kegiatan akulasi telah selesai. Yang terakhir, menyusun laporan aktualisasi yang telah dilaksanakan. Outputnya daftar nilai, instrumen penilaian, video membaca, foto kegiatan, dan laporan aktualisasi. Kontribusi terhadap visi dan misi organisasi ini visinya cerdas. Misinya adalah semua kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan visi dan misi dari sekolah SDN 31 Cakra Negara, yaitu mengupayakan tenaga guru yang berdedikasi tinggi agar dapat melaksanakan pembelajaran yang optimal. Penguatan nilai-nilai organisasi ini diambil dari Mutu Kota Mataram Maju. Peningkatan kualitas sumber daya manusia diarahkan pada Kota Mataram maju dan modern, namun tetap berakar pada akar budaya dan religi melalui gerakan IMTA. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk paparannya ya, Ibu Guru Yosi dan Ibu Guru Siti Hadianti. Mungkin langsung saja kita berikan kesempatan kepada Ibu penguji kita, Bunda Hajah Baik Esi. Waktu dan tempat kami persilakan, Bunda. Terima kasih Mbak Sali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bu Mentor, Ibu Kepala Sekolah, Bu Ranti Utami, yang saya banggakan Mbak Coach, Mbak Sally, dan ini juga yang saya banggakan Bu Guru, dua Bu Guru ini, Bu Guru Yosi dan Bu Guru Siti Hardianti. Oh, cukup membanggakan ini. Kita berlima ini ada di media. Wanita hebat. Iya. Amin. Nah, kalau melihat dari makalah ya, hampir sama ya ini makalahnya Mbak Yosi, Bu Guru Yosi sama Siti terkait dengan bagaimana meningkatkan minat baca ya bagi murid yang ada di SD 31 Cakra Negara ya, hampir mirip lah ya, hampir sama. Saya nggak tahu pengertian model sama metode itu apakah sama apa tidak gitu ya. Secara umum barangkali ini saran nanti coach yang meluruskan. Secara umum, apakah metode pembelajaran itu sudah ada ketentuannya dari pusat ya, secara nasional ya, metode pembelajaran gitu ya. Tadi model induktif, kemudian Bu Siti metodenya SAS gitu ya. Apakah ini memang sudah secara nasional metode ini ada itu, atau ibu guru yang membuatnya begitu ya? Kalau toh itu sudah ada kurikulumnya atau sudah ada cara dari terpusat dari secara nasional, barangkali akan lebih bergreget atau bermakna gitu, apalagi di dalam metode itu disisipin muatan lokal kita gitu ya, apa yang unik dari kita. Karena begini, itu kan muncul inovasi nanti ya dari situ. Karena inovasi muncul manakala kita di dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari itu ada masalah. Itu kan kemudian inovasi itu muncul. Seperti yang ditulis sama dua Bu Guru kita ini latar belakangnya ya, itu kan bisa karena persoalan-persoalan yang terjadi setiap saat seperti itu sehingga muncullah inovasi seperti ini. Nah, inovasi ini kan kita bisa mengikuti yang namanya ada inovasi ATM, amati, tiru, modifikasi. Jadi itu yang saya sampaikan, kalau toh ini model-model seperti ini sudah terpusat, adakah kiranya kita bisa selipin aja muatan lokal dari kita gitu ya, apa yang menjadi khas dari SD tempat Bu Guru berdua ini mengajar gitu ya. Ada nanti diluruskan sama coach kalau toh ada. Karena kalau kita melihat metode ini secara nasional sama, ya nggak ada inovasi itu gitu ya. Minimal inovasi itu ada pembaharuan sedikit saja dari
sekolah yang ada gitu ya, baru dan inovasi ini kita katakan berhasil kalau bisa ditularkan dan bisa berkesinambungan, ada kelanjutannya. Jadi setiap orang bisa mengikuti inovasi kita, bisa diikuti sama sekolah-sekolah lain gitu ya. Hanya saja barangkali yang saya tadi dengar gitu ya, Mbak Yosi tadi. Mbak Yosi kan Bu Guru kelas 3 ya. Mungkin salah ini datanya, masih ada yang nggak bisa baca, nggak mengenal huruf gitu, udah kelas 3, terus apa yang keliru di kelas 1 dan 2 ini gitu loh ya. Saya bilang kok masih ada yang tidak mengenal, barangkali mungkin nggak bisa intonasi membacanya yang kurang gitu ya. Sampai kelas 3 ada yang nggak bisa kenal huruf kok bisa naik gitu. Itu pertanyaan menggelitik saya gitu tadi. Iya, Kalau benar. kelas 3 masih ada ya. Barangkali ini saya sangat mengapresiasi apa yang kalian tulis gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi mensupport sekolah yang ada gitu ya, sekolah di SD 31 Cakranegara. Jadi juga begini, sudah ibu-ibu berdua membuat semacam model pembelajaran, tapi kalau nggak didukung oleh ibu kepala sekolah ya percuma aja gitu ya. Jadi dukungan ibu-ibu kepala sekolah, ibu guru-guru yang ada di SD 3 sangat diharapkan gitu, biar metode pembelajaran seperti ini bisa berjalan gitu ya. Saya kira ini barangkali saran, nanti coach yang meluruskan gitu gimana. Dan sudah tadi disampaikan kalau metode Bu Yosi itu sama juga ya, visit home ya. Jadi di dalam kondisi pandemi datang gitu ya, tolong barangkali nanti dilengkapi dengan dokumen-dokumennya gitu ya, supaya ada buktinya. Dan bisa barangkali dimunculkan sebelum ada metode ini dia bagaimana siswanya, dan setelah metode ini dijalankan gitu, apakah ada progres? Kalau nggak ada progres kan percuma gitu ya. Saya kira ini Mbak Sally, saya lihat Mbak Sally kayak Henidar Amru dari sini. Iya, Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih Bunda. Daripada kita serius sekali. Ya, saya kembalikan ke Mbak Sally. Iya, terima kasih Bunda Baik Hevi atas saran masukannya. Memang kebetulan adik-adik ini menggunakan metode pembelajaran yang memang sudah ada, cuman memang mungkin dari sisi inovasinya karena sebelumnya memang belum pernah diterapkan di kelas. Jadi memang kalau misalnya untuk pengajar pilihan metode itu sebenarnya banyak sekali, cuman kadang-kadang yang membuat kita misalnya sebagai pengajar itu malas ya kalau tidak ada kreativitas, akhirnya kita cenderung untuk memilih CTM, ceramah tanya jawab melulu gitu ya. Dan akhirnya CTM membuat ngantuk. Jadi memang mungkin dari sisi itu, tapi benar sekali yang tadi disarankan oleh Bunda ya, Bunda penguji adik-adik, gimana sekarang caranya supaya metode ini kita modifikasi, kita masukkan unsur yang memang menjadi khas lokal Kota Mataram misalnya, sehingga nanti ini adalah SAS, misalnya SAS versi NTB atau Mataram seperti apa, kemudian PWIM punya Mbak Yosi itu tidak sama dengan PWIM yang tadi sudah digagas oleh penemunya misalnya, tapi jadinya PWIM ini bisa menjadi PWIM yang bersifat lokalitas dan bisa cocok sekali diaplikasikan dalam ranah atau konteks Mataram. Itu maksudnya penguji. Nanti mungkin setelah ini kita diskusikan lagi, termasuk juga dengan Ibu Kepala Sekolah, gimana kita bisa menjadikan metode pembelajaran tersebut agar lebih relevan dalam konteks Mataram dan juga pandeminya, kan gitu ya. Karena tadi misalnya mau dimasukkan home visit-nya boleh, tapi mungkin nanti penggunaan mungkin gambar yang mungkin konteksnya lebih lokal misalnya, atau suku-suku katanya nanti mungkin akan kita diskusikan lebih lanjut ya, termasuk SAS-nya juga ya. Atau mungkin ada yang ingin direspon dari adik-adik berdua terkait saran masukan yang diberikan oleh Bunda Evi? Insya Allah tidak ada saran dan masukannya, jadi tantangan nanti kita cari supaya dia lokal jadinya.
Iya, Yes, harus Masih benar. dijadikan ini punya Mataram gitu. Jadi Harus. ini hanya guru Mataram yang punya dan siapa tahu nanti bisa direplikasi oleh guru-guru Mataram yang lainnya dan mungkin nanti Oke. direplikasi juga oleh teman-teman guru yang ada di Lombok misalnya ya. Nah, atau Oke. Indonesia. Oke, nanti kita pikirkan bersama ya, ini tantangan yang bagus sekali dan mungkin juga kita butuh saran masukan dari Ibu Kepala Sekolah tentunya. Oke.